Teman-teman semuanya, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Wanda Zuleha Dida. Kali ini kita akan belajar metode numerik bab akar persamaan linear dengan metode tertutup menggunakan metode regula falsi dan juga menggunakan aplikasi metode numericals. Sebelumnya, apakah kalian sudah paham apa itu metode regula falsi dan bagaimana rumus hitung untuk metode regula falsi? Metode yang memanfaatkan nilai fxn dan fxn plus 1 ini adalah metode regula falsi atau metode posisi palsu atau false position methods. Dengan menggunakan metode regula falsi, terus yang menghubungkan titik xn, fxn dan xn plus 1, fxn plus 1. Perpotongan garis tersebut dengan sumbu x merupakan taksiran akar yang diperbaiki. Garis lurus tadi seolah berlaku menggandengkan kurva fx dan memberikan posisi palsu dari akar. Nah, tersebut ada ilustrasi grafis untuk akar hampiran dalam metode regula falsi. Perhatikan segitiga DCE dan segitiga ABE dengan menggunakan sifat segitiga sebangun diperoleh persamaan berikut. Nilai x pangkat bintang tersebut digunakan untuk menghitung nilai fx pangkat bintang yang kemudian digunakan lagi untuk interpolasi linear dengan nilai fxn atau fxn plus 1 sedemikian sehingga kedua fungsi mempunyai tanda yang berbeda. Prosedur ini diulang sampai diperoleh nilai fx pangkat bintang mendekati 0. Secara ringkas, langkah-langkah mencari akar hampiran dengan metode regula falsi adalah: yang pertama, tentukan nilai x1 dan x2 sehingga fx1 dikali fx2 kurang dari 0. Yang kedua, hitung x3 dengan menggunakan rumus x3 sama dengan x2 kurangi fx2 dibagi fx2 dikurangi fx1 dikalikan x2 kurangi x1. Yang ketiga ada hitung fx3 apakah bertanda positif atau negatif. Yang keempat, pilih fx1 atau fx2 sehingga fx2 dikali fx3 kurang dari 0 atau fx1 dikali fx3 kurang dari 0. Yang kelima, ada hitung x4 dengan rumus x4 sama dengan x3 dikurangi fx3 dibagi fx3 kurangi x2 dikalikan x3 kurangi x2, atau x4 sama dengan x3 dikurangi fx3 dibagi fx3 dikurangi fx1 dikalikan x3 dikurangi x1, dan seterusnya. Nah, ada contoh soal untuk metode regula falsi. Yang pertama, tentukan salah satu akar persamaan fx di mana nilai fx-nya adalah 6x pangkat 3 dikurangi 7x dikurangi 20 dengan metode regula falsi. Nama aplikasi yang saya gunakan adalah metode numericals. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, tampilan metode numericals seperti berikut. Lalu kita klik 3 garis di pojok kiri atas untuk mengetahui menu apa saja yang terdapat pada metode numericals. Nah, di sini menu yang pertama ada metode de intervalo yang berisikan tentang metode grafiko, bisection, false position, dan approximation suggestivas. Menu selanjutnya ada metode de interpolation yang berisikan tentang Newton-Raphson, Scan, Aitken, Muller. Menu selanjutnya ada metode iterativus berisikan tentang Jacobi, Gauss, Seidel. Menu selanjutnya adalah differentiation numerica berisikan tentang formula de Das-Puntos dan formula de Simpson-Puntos. Lalu ada menu integration numerical yang berisikan tentang Trapezius, Simpson, Robert. Lalu yang terakhir ada menu grafikadora. Di sini kalian bisa untuk mencari gambar grafik yang sedang kalian cari. Nah, untuk saat ini kita akan berfokus pada materi metode numerik bab metode regula falsi atau false position. Nah, kita langsung aja buka di metode de intervalo, kita pilih false position. Nah, seperti itu tampilan menu yang akan kita gunakan saat ini. Lalu bagaimana cara penyelesaian masalah pada metode regula falsi menggunakan aplikasi metode numericals? Lalu bagaimana langkah-langkah menggunakan aplikasi tersebut?
Langkah menyelesaikan persoalan metode kedua faktor menggunakan aplikasi Methodes Numericos. Yang pertama, buka aplikasi Methodes Numericos pada smartphone Anda. Yang kedua, klik garis 3 yang ada pojok kiri atas layar. Yang ketiga, pilih menu Methodes de Intervalo. Yang keempat, pilih false position. Yang kelima, masukkan nilai fungsi yang dimaksud pada fx. Yang keenam, tulis nilai xi dan xu yang memenuhi di mana fxi dikali fxu kurang dari 0. Di sini xi dan xu itu sama saja dengan x1 dan x2 yang terdapat pada rumus metode regular Falsi. Yang ketujuh, tulis iterasi yang dimaksud. Yang kedelapan, klik kalkular, maka hasil perhitungan dalam permasalahan yang dikerjakan akan keluar dan juga akan ada grafik mengenai persoalan tersebut. Nah, berikut adalah cara mencari salah satu akar dari persamaan fx tersebut. Pertama, kita buka aplikasi Methodes Numericos ya. Lalu kita klik garis 3 yang ada pada pojok kiri atas layar. Pilih menu metode de Intervalo, lalu kita pilih false position. Nah, akan ada tampilan seperti tersebut. Kita isi nilai fx-nya yaitu 6 x pangkat 3 dikurangi 7x dikurangi 20. Lalu kita tulis nilai x1 nya adalah 1, nilai x2 nya adalah 2, dan iterasinya kita sampai 10 saja. Lalu kita klik kalkular. Nah, akan muncul hasil seperti berikut. Ini ada 10 iterasi. Lalu di sini kita menggunakan nilai yang paling mendekati 0. Hasil fx yang paling mendekati 0 itu adalah yang ke-9 ataupun yang ke-10. Di sini dengan hasil akhir 1,751945. Jadi kita yang dicari itu nilai x nya adalah 1,751945 dengan nilai fx adalah 0. Dan juga terdapat hasil grafik dari perhitungan tersebut. Hasil grafiknya seperti berikut. Pasti di antara kalian bertanya-tanya, apakah hasil perhitungan dari aplikasi Methodes Numericos itu benar? Apakah hasil perhitungan tersebut dapat dipercaya? Apakah hasil perhitungannya sama dengan hasil perhitungan metode regular Falsi menggunakan rumus? Nah, selanjutnya adalah penyelesaian dari contoh soal. Misal diambil x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 2, maka fx1 sama dengan f1 sama dengan 6 kali 1 pangkat 3 dikurangi 7 pangkat 1 kurangi 20 sama dengan negatif 21. fx2 sama dengan f2 sama dengan 6 kali 2 pangkat 3 dikurangi 7 kali 2 kurangi 20 sama dengan 14. Karena fx1 dikali fx2 sama dengan negatif 21 dikali 14 memiliki hasil kurang dari 0, maka minimal ada satu buah akar pada interval 1 dan 2. Kurang fx1 dikalikan 2 dikurangi 14 dibagi 14 plus 1 dikalikan 2 kurangi 1. X3 memiliki hasil 1,6. Karena X3 memiliki hasil 1,6, maka masukkanlah nilai X3 pada fx3 menjadi f 1,6 sama dengan 6 kali 1,6 pangkat 3 dikurangi 7 kali 1,6 kurangi 20 sama dengan negatif 6,624. Lalu pilih fx2 karena nilai fx2 dikalikan fx3 memiliki hasil kurang dari 0. Lalu tentukan nilai x4 dengan rumus x4 sama dengan x3 dikurangi fx3 dibagi fx3 dikurangi fx2 dikalikan x3 kurangi x2. x4 sama dengan 1,6 dikurangi negatif 6,624 dibagi negatif 6,624 dikurangi 14 dikalikan 1,6 kurangi 2 memiliki hasil 1,728471683.
Lalu karena nilai X4 sudah diperoleh tersebut, masukkan nilai X4 kepada Fx4, di mana F1,7284716683 memiliki hasil negatif 1,115260,841. Lalu kita pilih Fx2 karena Fx2 dikali Fx3 kurang dari 0. Tentukan nilai X5 dengan rumus X5 sama dengan X4 dikurangi Fx4 dibagi Fx4 kurangi Fx2 dikalikan X4 kurangi X2, di mana nilai X5 sama dengan 1,7284716683 dikurangi negatif 1,115260,841 dibagi negatif 1,115360,841 kurangi 14 dikalikan 1,7384716683 kurangi 2, maka diperoleh nilai X5 sama dengan 1,7485066064. Lalu kita dapat mencari nilai Fx5, di mana F 1,7485066064 adalah negatif 0,16557537. Selanjutnya ditampilkan dalam bentuk tabel seperti berikut. Di sini kita menggunakannya sampai iterasi ke-9, di mana nilai Fxn sudah mendekati 0, di mana nilainya ada negatif 0,000074, yang nilai Xn nya adalah 1,751944. Dari perhitungan di atas dapat diperoleh salah satu angka bersama non-linearnya adalah X sama dengan 1,7519. Nah, tadi kan kita bertanya-tanya apakah hasil perhitungan menggunakan aplikasi dan hasil perhitungan menggunakan metode rumus itu memiliki hasil yang sama. Kita lihat dari hasil perhitungan keduanya. Yang menggunakan aplikasi metode numericals, iterasi ke-9 itu sudah 1,751945 dan nilai Fx-nya itu sudah 0. Lalu untuk hasil perhitungan menggunakan rumus, nilai iterasi yang ke-9 1,751944, di mana nilai Fxn-nya sudah negatif 0,000074, maka hasil perhitungan menggunakan aplikasi metode numericals dan menggunakan rumus hasilnya sama, dan juga aplikasi metode numericals dapat kita gunakan untuk mencari nilai salah satu akar dari sebuah persamaan metode numerik. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya minta maaf.